ranting yang mungkin di antara kita bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Islam yang memberikan kerahmatan, kesejahteraan, keamanan, kemajuan umat pemeluknya. Bukan Islam yang mengakibatkan kesengsaraan dan ketidakamanan bagi para pemeluknya. Islam yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia maupun ketika kita berada di kampung akhirat kelak. Islam yang senantiasa hadir dalam setiap zaman dan tempat. Islam yang memberikan solusi dalam setiap kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Islam yang senantiasa membimbing umatnya ketika umatnya dalam keadaan kesulitan. Inilah yang dikehendaki oleh perkumpulan kita, organisasi kita. Oleh karena itu, saya kemarin menyampaikan orang-orang yang ada di depan memimpin organisasi ini hendaknya adalah orang-orang yang paham tentang Islam, orang-orang yang paham tentang agama yang dianut oleh mereka. Karena mereka-mereka itu wajib memahami, wajib mengamalkan, dan wajib mendakwahkan. Ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dakwahnya itu wa amilus solihat, mengamalkannya. Ilal ladina amanu, pemahaman dan keyakinannya. Itu hendaknya begitu bagi para orang Muhammadiyah. Hendaknya organisasi ini dapat dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semuanya. Karakter yang kedua kemarin telah kita bahas adalah bahwa organisasi ini adalah organisasi dakwah. Ingat ya Pak, yang akan kita resmikan oleh Ketua Umum Muhammadiyah yang akan datang itu beberapa hari ke depan, tanggal 19 Agustus itu adalah gedung dakwah. Memang dakwah dalam Muhammadiyah bukan hanya menyampaikan dinul Islam, ajaran Islam secara terbatas dalam pengertian sempit. Tapi dakwah Islam dalam pengertian yang luas, segala gerak kebajikan pun adalah ajaran Islam hakikat. Bukan hanya ada hal dalam rangka hablum minallah, tapi juga hablum minannas juga adalah dakwah. Benar. Tetapi walau bagaimanapun bahwa pendidikan dan pengajaran serta pendalaman ajaran Islam itu hendaknya digerakkan oleh organisasi ini yang merupakan program pertama, program utama. Aneh kalau kita mendirikan organisasi ini, mendirikan berapa miliar ini gedung ini, berapa juta, berapa miliar lah. Kemudian diresmikan juga nanti oleh ketua umum ke sini. Tapi orang yang duduk di dalam organisasi ini sungkan untuk mendatangi dakwah-dakwah Islam. Ini tanda tanya. Serius enggak berislamnya? Serius enggak berdakwahnya? Serius enggak berorganisasinya? Karena tidak bisa tidak, Pak. Hari Ahad di Kesambi sepi. Enggak ada. Orang Muhammadiyah hampir dikatakan begitu. Termasuk Aisyah.
Mana orang Aisyahnya, mana orang Muhammadiyahnya di Kesambi? Tanyakan ke Pak Ali. Ada berapa orang? Hari Sabtu subuh di Stikes, mana orang Muhammadiyah? Nggak ada. Serius nggak berorganisasi? Jangan bangga dengan gedung dakwah ini kalau kalian tidak mau berdakwah. Percuma, maaf kalau saya harus mengatakan seperti itu. Nggak ada artinya berbangga-bangga dengan gedung baru yang megah, tapi kegiatan dakwah nol. Jangankan anggota dalam level pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerahnya saja yang termasuk anggota pleno pimpinan daerah, mana yang pengajian? Ini identitas, ini karakter, sikap orang Muhammadiyah ya ini, karakter dakwanya nggak boleh lepas. Malam Kemis santun, ya seperti ini. Kita centang perenang, kita sepertinya tidak serius ya, menggauli Muhammadiyah. Makanya saya senantiasa dari beberapa tahun ke belakang menggembar-gemborkan, ayo sih, tunjukkan bahwa saya gemar mendalami Islam, bahwa saya gemar mengadakan kajian tentang Islam. Saya senang belajar tafsir, saya senang belajar hadis, saya juga senang belajar hal-hal yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah duniawiyah yang dipahami oleh Muhammadiyah. Mari coba itu tunjukkan. Kalau belum mampu menunjukkan itu, ya terus kemudian apa? Yang kita akan resmikan besok itu apa? Gedung melompong yang hanya berisi perkantoran, tapi tidak ada dakwah di situ. Tapi di situ tidak ada gaung untuk pendalaman Islam atau disantunnya di masjid ini. Hanya cukup di sini untuk ibadah, tapi tidak pernah ada yang namanya kajian-kajian tentang agama Islam ini. Saya kira harus diubah itu. Ya. Saya usul supaya pasca peresmian, ya orang-orangnya harus berganti sikap, berganti karakternya. Apa artinya Muhammadiyah mempunyai rumah sakit yang setiap bulan menghasilkan jutaan rupiah, yang setiap tahun mendatangkan miliaran rupiah keuntungan bagi organisasi dan seterusnya? Kemana? Tapi kalau di dalamnya tidak ada dakwah. Kalau yang miliaran itu bukan untuk dakwah. Percuma Muhammadiyah punya universitas, sekolah tinggi, tetapi kemudian tidak di dalamnya tidak ada dakwah. Karena karakter Muhammadiyah itu yang kedua adalah dakwah. Dakwah. Setiap orang yang bergabung di dalamnya adalah orang-orang yang dakwah. Yang menurut Amin Rais, dakwah itu pengertiannya adalah mengubah suatu keadaan pada keadaan yang lebih baik.
Itu dakwah namanya. Mengubah suatu keadaan pada keadaan yang lebih baik, itu adalah gerakan dakwah. Gerak mengubahnya itulah gerak dakwah. Kata Pak Mindra, kalau tidak ada gerak mengadakan perubahan, ya mohon maaf, berarti tidak ada gerak dakwah. Kalau tidak ada gerak dakwah, ya kemudian kita mau apa? Mau apa di Muhammadiyah? Muhammadiyah udah berhimpun datang bersama-sama bertemu dalam organisasi ini ya untuk dakwah. Bukan untuk apa-apa, untuk dakwah. Kalau saudara-saudara itu sudah sungkan dakwah, ya untuk apa bergabung dengan Muhammadiyah? Enggak perlu bergabung dengan Muhammadiyah kalau memang saudara itu sudah tidak demen dakwah. Apalagi saudara menjadi pimpinan Muhammadiyah tapi tidak doyan dakwah. Itu membodohi dan membohongi umat Muhammadiyah. Ketika saudara mencoret tidak bersedia dan membiarkan kata bersedia untuk dicalonkan menjadi pimpinan Muhammadiyah, itu artinya apa, Pak? Hakikatnya apa? Saya bersedia dakwah. Itu harus dimaknai itu. Saya siap mengorbankan diri untuk dakwah. Apa yang dikorbankan? Finansial, harta, waktu, ilmu, tenaga, kesehatan. Itu adalah karakter Muhammadiyah. Kalau saudara telah mencoret kata tidak bersedia dan membiarkan kata bersedia, artinya saudara bersedia berkorban untuk dakwah lewat organisasi Muhammadiyah. Itu hakikatnya. Nggak sembarangan itu. Bukan hanya sekedar bersedia untuk dipilih jadi pimpinan. Tapi kalau saya mencoret kata itu, berarti saya siap berdakwah dengan Muhammadiyah. Nah, inilah saudara-saudara yang hakikat identitas yang kedua atau karakter yang kedua dari organisasi kita ini. Yaitu organisasi ini organisasi dakwah. Dari atas sampai ke bawah. Dari pimpinan pusat sampai pada pimpinan ranting. Kegiatannya adalah kegiatan terus menerus. Tidak pernah berhenti untuk berdakwah sampai hayat di kandung badan. Ya. Besok kita akan melihat gedung Juanda, Insinyur Haji Juanda di kampus 2 Universitas Muhammadiyah mentereng dengan halaman yang luas dan indah. Tapi kalau di UMC itu tidak ada dakwah, buat apa gedung seindah itu? Lebih baik bubarkan saja kalau memang tidak ada dakwah di situ. Baik dalam rangka hablum minallah maupun dalam rangka hablum minannas. Jangan kaget kalau besok Muhammadiyah tapi cita rasanya Salafi. Muhammadiyah
tapi cita rasanya NU. Muhammadiyah tapi cita rasanya Persis. Atau yang lain-lain. Muhammadiyah ya Muhammadiyah. Bahkan kata Dahlan, jangan duakan Muhammadiyah. Kalau Anda sudah memilih Muhammadiyah, baik sebagai pimpinan, anggota, simpatisan Muhammadiyah, ya sudah, mari kita sudahi, kita tutup dengan yang lain. Kita khidmat di situ. Insya Allah ini jalan yang terbaik. Bukan jalan untuk menjerumuskan Anda ke api neraka, bukan. Jalan yang akan menghadirkan Anda ke pintu gerbang surga Jannatun Naim, kata Pak Projo Kusumo. Jadi saudara-saudara sekalian, maafkan saya kalau perkataan saya tidak pada tempatnya, tetapi saya sudah terlalu lama menyaksikan lalu lalang orang Muhammadiyah mengaku berkader Muhammadiyah. Saya kader Muhammadiyah, saya kader Muhammadiyah, saya pimpinan Muhammadiyah, saya aktivis Muhammadiyah. Tapi si saya ini nggak pernah mencintai gerakan dakwah. Ya mohon maaf, nggak jadi bermuhammadiyah. Itulah karakter Muhammadiyah yang ketiga, karakter dakwah. Sekali lagi, apa yang didakwakan ya ajaran Islam. Ajaran Islam yang bagaimana? Tadi merujuk kepada karakter pertama. Itulah Islam yang didakwakan oleh Muhammadiyah. Yang hakikatnya adalah Islam yang bersumber atau yang merupakan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dengan dipahami oleh pemikiran yang waras, pemikiran yang jernih sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dakwah Muhammadiyah bukan hanya dalam tataran pemahaman, tapi dakwah Muhammadiyah harus sampai pada tataran pelaksanaan dan tataran kepada penyebaran ajaran Islam itu sendiri. Dituntut seperti itu, kita itu di bermuhammadiyah itu dituntut untuk sering memahami ajaran Islam dalam diskusi-diskusi dan pengajian-pengajian. Dituntut untuk mengamalkan ajaran Islam dan dituntut untuk mendakwahkan ajaran Islam itu. Tiga hal ini harus dilaksanakan secara simultan, integral, tidak bisa dilaksanakan satu ditinggalkan yang lain. Ini kader-kader Muhammadiyah itu harus memahami seperti itulah ajaran Muhammadiyah atau ajaran Islam dalam pandangan Muhammadiyah. Ya. Jadi bermuhammadiyah itu berislam dan mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Inilah karakter ketiga, ya, bahwa Islam itu adalah organisasi dakwah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, organisasi ini adalah organisasi tajdid. Itu karakter ketiga. Karakter ketiga, organisasi ini adalah organisasi tajdid. Islam, dakwah, tajdid.
Tajdid dalam arti apa namanya itu pemurnian maupun dalam arti pengembangan atau modernisasi. Ya. Pemurnian dalam arti ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itulah yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan, dan yang harus kita dakwahkan. Takkis ya. Jadi Islamnya itu Islam yang sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah. Bukan Islam yang dicampurkan dengan berbagai macam isme, ajaran, pemahaman yang di luar itu, sehingga kemudian menjadikan Islam kita tidak murni lagi seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti yang diamalkan Rasulullah, seperti yang didakwahkan Rasulullah. Pemurnian dalam arti harus benar-benar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang harus didakwahkan oleh kita itu. Ya. Ajaran Islam yang apa namanya tajdid, pembaharus dalam sayap pertama, sayap sebelah kanannya itu tadi adalah pemurnian. Ya biar gepeng, selamatkan Islam itu. Biar harus kita mati begitu. Ya harus Islam yang murni itu yang harus kita usung, yang harus kita amalkan, yang harus kita dakwakan itu. Bukan ajaran Islam yang telah bercampur dengan hal-hal di luar Islam. Itu arti pemurnian, murni. Semangat ar-ruju ilal Quran wa sunnah itu dalam pengertian pemurnian ini. Dalam pengertian memurnikan ajaran Islam ini. Ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Dalam kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah hal-hal apa saja tentang paham agama Islam itu harus ada rujukannya pada Al-Quran, harus ada rujukannya pada Al-Hadis. Dua-duanya Al-Quran As-Sunnah, atau salah satunya Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Tapi di dalam keduanya itu ada. Bahkan Muhammadiyah membatasi As-Sunnah makbulah. Ajaran As-Sunnah, ajaran Al-Hadis yang diambil itu hendaknya yang makbul, yang bisa dijadikan rujukan, yang sahih, syukur mutawatir, sahih, hasan, paling tidak dalam hal akhlak. Muhammadiyah tegas dalam hal akidah dan ibadah hanya boleh yang diambil adalah yang mutawatir dan yang sahih. Tidak boleh beribadah bersandar pada hadis yang hasan, apalagi dhaif. Apalagi hadis palsu. Ketegasan-ketegasan sikap seperti ini dalam rangka pemurnian, memurnikan ajaran Islam.
kemarin ada sholat sunat malam 1 tahun baru apa namanya? Muharram. Ya Allah ya Rabbi, dari mana? Jangan hanya semangat untuk melaksanakan sholatnya, tapi adakah rujukan perbuatan itu bersumber kepada hadis yang sahih atau makbulah? Coba tolong. Ada enggak? Kalau enggak ada ya jangan. Karena prinsip sholat itu haram. Itu prinsip sholat. Sholat apa saja haram, Pak. kecuali Kecuali sholat yang telah dicontohkan Rasul. Sholat yang tidak ada contohnya dari Rasul ya haram. Prinsip ibadah mahdoh itu segala sesuatu itu haram dilaksanakan. Sholat haram, puasa juga haram, Pak, kecuali puasa yang telah dicontohkan Rasul. Kalau nggak ada contohnya dari Rasul ya jangan puasa. Kecuali kalau oleh dokter suruh puasa dulu, mau diperiksa darah. Puasanya lain itu. Ya. Jadi demikian juga haji haram kecuali haji yang telah dicontohkan Rasulullah. Di Cirebon Mas Dakum itu ada kakek saya ajaran haji mah tidak usah ke Mekah ke Madinah, cukup ya sholat Jumat di Panguragan Arjabinang sekian bulan, artinya sekian Jumat Kliwon melaksanakan Jumat hak haji, pakai atribut haji dan kemudian sudah dipanggil Pak Haji, Pak. Dulu, sekarang ya mendedewek, hilang dewek. Atau ada juga yang ke Sang Cipta Rasa. Berapa Jumat Kliwon sholat Jumat ke Sang Cipta Rasa, maka kemudian dia dipanggil haji. Sekarang Rasulullah itu pernah ke Panguragan atau memberikan apa amanat untuk melaksanakan sholat di Panguragan. Al Pangoraganu nggak ada itu. Ya perintah Rasulullah. Jadi haram. Itulah pemurnian. Pemurnian apa namanya? Ajaran Islam atau tanzid. Ya. Dan sayap yang sebelah kirinya itu pengembangan, modernisasi atau islah. Jadi ada tanzib, ada islah. Ini dua sayap ini sekaligus dalam hal-hal akidah dan ibadah mahdoh. Muhammadiyah bersikap apa namanya tanzim, bersikap pemurnian dalam hal-hal yang bersifat muamalah duniawiyah. Muhammadiyah islah, pengembangan
modernisasi terus. Jangan kalah. Makanya semacam Mas Dakum, Mas Ridwan, Rahman, kader-kader muda Muhammadiyah, siapa lagi? Arif, siapa lagi? Ya, mari ada dorongan untuk kuliah dong. Ini organisasi kita itu kekurangan apa tuh? Oh, kekurangan dai. Mari kita belajar agama. Sudah S1 kita, ya ke S2-nya. Sudah S2 kita, ya ke S3-nya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki itu. Ada gerak. Kaji Muklis usia berapa tahun itu? 65, baru S3 selesai. Contoh. Artinya apa? Semangat untuk mendalami Islam itu tidak berhenti. Organisasi kita membutuhkan itu. Ya mari kita isi. Apa organisasinya harus membiayai? Ya mari kita bantu. Kalau perlu. Bukan kalau perlu, kalau kuat. Jangan dibiarkan kader-kadernya dalam keadaan bodoh, dalam keadaan ketinggalan, dalam keadaan gagu, tidak bisa bicara tentang hal-hal yang kemajuan. Karena organisasi ini adalah organisasi berkemajuan, tajdid. Ya. Idealnya Muhammadiyah itu sekarang ini apa namanya, Pak Pri? Ya, Pak. Ada perpustakaan digital apa? Digital ya. Saya kira Muhammadiyah mana yang punya perpustakaan? Dan Muhammadiyah mana yang punya perpustakaan digital? Kenapa orang-orang Muhammadiyah jauh di perpustakaan? Bohong, saudara, organisasinya tajdid tapi tidak punya perpustakaan itu. Orang-orangnya enggan masuk perpustakaan, tapi orang-orangnya enggan bergumul dengan kitab-kitab dan buku-buku. Aneh. Organisasi tajdid itu mengharuskan anggotanya itu akrab dengan ilmu pengetahuan dan buku-buku, hasil-hasil penelitian. Apalagi dengan perpustakaan digital. Saudara yang jauh dari perpustakaan, saudara yang jauh dari pergaulan dengan kitab-kitab dan buku-buku, saudara yang tidak pantas mengusung semangat tajdid. Dan gak bisa tajdid diserahkan pada mereka. Maaf. Tajdid tapi yang dibincangkan hanya masalah duniawiyah. Tajdid tapi yang diobrolkan hanya masalah-masalah, maaf, kehidupan duniawi. Yang dibesar-besarkan masalah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Coba kita dengar, kalau orang berkumpul di gedung dakwah kita, apa yang diobrolkan? Itu ciri, itu tanda sebetulnya mereka itu punya kemampuan apa. Prihatin kita, Pak. Sangat prihatin. Kalau dalam perbincangan itu kita hanya bisa berbicara dan berdiskusi tentang hal-hal yang bersifat duniawi semata-mata. Kita jarang
berkumpul bersama-sama untuk membedah kitab Bahsul Qudub atau Bahsul Masail, atau mungkin kemudian menerangkan tentang buku baru karya si A si B. Aneh. Ini organisasi tajdid, Bung. Ini organisasi tajdid, Mas. Dan tajdid tidak bisa lepas dari pergumulan dan penyatuan dengan hal-hal yang bersifat keilmuan, ilmiah. Ya. Jadi mari bangkit semangatnya. Kalau hanya dibincangkan masalah-masalah duniawiyah saja, ketemu Pak Ali ngobrolnya hanya sertifikat tanah, ketemu Maning dengan Mas Dakum yang diobrolkan hanya STNK mobil, yang diobrolkan hanya mobil-mobil mewah, Alphard, terus kemudian yang mahal-mahal saja, tapi nggak pernah membincangkan masalah-masalah kitab anu, masalah-masalah anu dalam tinjauan pandangan kajian ulama anu begini. Cobalah kita ubah kebiasaan kita. Datang Idul Adha ya hanya rame-rame masalah nyate dan apa? Empal gentong. datang ini. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mohon maaf ya, kalau saya ingin menyampaikan seperti itu bukan apa-apa, tapi karena ngeri harus ada perubahan. Mas, sehat Mas. Harus berubah. Mas Dakum itu idealnya sudah selesai S2 ya. Anis itu sudah selesai S2, Anis Sulfata sudah selesai S2, sedang masuk ke S3, mau masuk ke S3. Mas Dakum masih S1. Hayu naik Mas Dakum. Ya. Insya Allah rezeki Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau kita tidak menuntut ilmu, ya rezekinya tidak jadi diberikan. Rahman ku kuliah beli kuliah ya wis ajari Pak Imani. Pengen ngupai soten lamun dia pakai kuliah. Ayo kuliah, tak pai, begitu istilahnya tuh. Itulah karakter tajdid, membawa konsekuensi tajdid itu, ya, membawa konsekuensi berubah, konsekuensi berilmu. Oleh karena itu almarhum Syafi'i Ma'arif, Muhammadiyah itu juga adalah gerakan keilmuan. Maaf, gerakan keilmuan Muhammadiyah itu di dalamnya adalah para orang-orang yang gemar menuntut ilmu, gemar membahas ilmu, mengembangkan ilmu. Berapa menit lagi? Nah, jadi itu karakter. Ya, karakter yang ketiga adalah karakter tajdid. Ya. Yang keempat, karakter wasitiyah. Wasit.
tengahan. Yang namanya wasit itu harus di tengah, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Maksudnya jangan dijadikan hal yang prinsip kalau memang bukan prinsip. Yang kita bahas dan kita ini kan adalah masalah-masalah prinsip ajaran Islam. Yang bukan prinsip, ya tetap kita katakan bukan prinsip. Jangan dipaksa-paksakan menjadi prinsip. Soal sholat itu pakai sarung atau pakai celana bukan hal yang prinsip. Ya. Apakah sarung itu apakah sholat itu boleh tidak memakai celana dalam? Bukan hal yang prinsip. Apakah topi kita harus putih atau topi hitam? Bukan hal yang prinsip. Ya. Nah, itulah hal-hal yang prinsip itu yang harus kita jadikan prinsip. Hal-hal yang di luar prinsip kita anggap hal yang bukan prinsip. Dalam hal yang tidak prinsip, ya, kita boleh berbeda. Hal-hal yang cabang kita boleh tidak sama. Hal-hal yang ranting boleh kita tidak sama. Tapi hal-hal yang prinsip, yang pokok itu kita harus sama. Gerak kita harus sama. Ya. Jadi memahami Muhammadiyah sebagai organisasi yang wasitiyah itu bukan hal yang Muhammadiyah itu bukan organisasi yang ekstrim. Ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri. Muhammadiyah mendudukan dirinya Pak di tengah. Karena segala hal yang terbaik itu adalah yang berada tengahan. Yang berada di tengah. Kullu amrin ausa tuha. Setiap masalah itu adalah yang di tengah atau sikap tengahan itu yang terbaik. Kita tidak ekstrim kanan maupun tidak ekstrim kiri. Tetapi paham kita adalah paham tengahan yang hanya menjadikan hal-hal yang prinsip itulah yang kemudian harus kita samakan. Dan hal-hal yang bersifat furu'nya atau cabang ranting itu mungkin kita bisa berbeda. Atau hal-hal yang bersifat teknis mungkin kita bisa berbeda. Tapi hakikatnya adalah sama. Nah, sama ini adalah yang hakiki itu. Hak yang hakiki yang kemudian menyangkut hal yang prinsip itu. Ya. Dan terakhir, Muhammadiyah itu adalah gerakan karakter yang non politik praktis. Silakan berpolitik kader Muhammadiyah, tidak dilarang oleh organisasi kita. Tetapi ada wadahnya, partai politik, bukan organisasi Muhammadiyah. Berkhidmat dalam dunia politik bagi warga Muhammadiyah silakan, ada tempatnya, tapi bukan di organisasi Muhammadiyah. Ya. Jadi orang Muhammadiyah harus mampu menempatkan dirinya dalam beraktivitas politik harus di tempat yang telah tersedia, baik menurut undang-undang maupun oleh jiwa ajaran. Bahwa Muhammadiyah memandang bahwa hal yang
masalah politik itu adalah aset penting dalam kehidupan manusia? Yes. Berpolitik praktisnya di tempat partai politik itu. Demikian saudara-saudara sekalian, nanti sambil kita ngajabur sambil berbincang, sementara kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.